Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Tang Citizen juga EMC People. Kembali lagi nih hari Selasa jam 10 pagi kita live dari IG-nya Tang City Mall dan juga IG-nya Rumah Sakit EMC Tangerang. Dan ini kita live dari Nordic Corner Skandinavia Apartemen di kawasan Tang City Mall juga ya. Bersama saya Nisa dan saya juga nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Mas Goping dari Tang City Mall. Halo Mas Goping. Halo apa kabar Mas Goping? Lahir batin ya Mas Iya, Goping masih nuansa lebaran ya. Lahir batin nih buat Citizennya dua EMC People. Betul. Tapi ini nggak biasa nih, luar biasa banget ya. Biasanya kita nih yang ke rumah sakit nih. Sekarang betul, ini sekarang suatu kita kehormatan nih dari RSM EMC datang ke sini. Iya. Kita areanya baru nih, suasananya juga enak ya, view-nya di Skandinavia ini ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang masalah kesehatan kulit nih Mas Goping. Oh gitu, iya. Tentunya untuk pembahasan ini kita harus mendatangkan expertnya nih. Betul. Pada kesempatan ini kita sudah kedatangan Dokter Vidyawati, SPKK. Halo dokter, apa kabar? Baik. Selamat pagi dokter. Pagi. Dan ini juga buat Tang Citizen EMC People juga bisa banget nih tanya-tanya langsung tentang kesehatan kulit ya. Di masa pandemi ini kan banyak banget yang di rumah ya, apakah ngaruh dengan kualitas kulitnya atau bagaimana. Nah, silakan, kita juga masih tunggu dan nanti buat teman yang terbaik bakalan dapat hadiah nih. Bikin jurinya bingung ya di Tang Citizen dan juga EMC People karena pertanyaan yang terbaik nanti bakal dapat souvenir cantik dari Tang City Mall dan juga EMC Tangerang gitu. Sebelum mungkin kita tunggu penanya, mungkin ada yang mau kita tanyakan. Boleh. Dokter ya. Gini dok, sebelumnya kita kan ini lagi di era pandemi ya dok ya. Mungkin kalau khususnya cewek-cewek nih dok, males, mungkin takut juga ke salon, mungkin juga takut bersentuhan dengan orang lain ya dok ya. Umumnya laki-laki juga kan ada juga yang perawatan tuh dok. Gimana nih dok, ada nggak tips perawatan yang paling simpel gitu di rumah gitu dok untuk menjaga nutrisi kulit di era pandemi? Ya. Seperti kita ketahui itu kulit itu memang bagian organ yang terluar. Kita memang nilai terbesar ya, kulit itu terbesar, kulit bagian seluruh dari mulai kepala sampai ke kaki sampai tangan. Nah, kita fokus utama mungkin untuk kulit di daerah wajah. Nah, kalau kulit di daerah wajah itu perlu perawatan hari-hari. Terutama kalau misalnya remaja, pasti kita akan sering ketemukan dilema terjadinya jerawat. Nah, kalau yang sudah usia menengah pasti akan dilema timbulnya suatu flek-flek yang kita sebut bercak-bercak hitam di wajah sehingga kulitnya tidak rata. Dan kemudian ada juga yang usia lebih rentan lagi, nanti mereka akan timbul keriput-keriput ya. Nah, itu kita yang usahakan kita pertahankan ya. Jadi kita bilang sekarang kita pertahankan untuk sistem rejuvenasinya. Jadi untuk yang remaja mungkin kita harapkan tidak terjadi timbul jerawat sehingga nanti akan menimbulkan bekas jerawat yang tidak enak ya. Nah, itu memang agak susah di perawatan kalau bekas jerawatnya. Tapi kalau misalnya untuk mencegah ya kita harus perawatan wajah yang paling tidak misalnya. Nah, kita harus memakai sabun-sabun yang terutama kita pH normal sehingga tidak merusak barrier dari kulit tersebut. Nah, tapi dia akan tetap tidak menyebabkan dia kekeringan dan juga tidak terlalu eksesif. Jadi biasanya kita akan cuci wajah minimal mungkin waktu kita bangun tidur. Kemudian kalau kita ada keluar kita akan tetap cuci lagi untuk bersih dari kotoran-kotoran misalnya baik keringat, debu dan sebagainya. Dan kemudian saat kita mau tidur. Nah, kemudian alangkah baiknya memang kalau kita misalnya saat kita tidur kita bisa memakai krim-krim perawatan sehingga mempertahankan kelembapannya. Nah, itu ya. Keriput ini sebetulnya yang jadi bahan apa yang jadi masalah buat setiap manusia itu khawatir ya, aduh takut keriput gitu kan ya. Nah, minimal kita bisa mencegah gitu kan, maksudnya normalnya tuh usia berapa keriput sudah mulai muncul, biasanya di usia berapa sih dok? Ya. Pada normalnya mungkin sekitar 40 tahun ke atas. Betul, aku masih 17. Sedikitlah. 40 tahun tuh. Ya, ke atas ya. Tapi kembali lagi basicnya ke basic kulit masing-masing. Kalau misalnya basic kulitnya adalah oily skin, kita bilangnya kulitnya berminyak,
dan lebih tebal, sehingga moisturizernya memang terbentuk dari dalam dan dia akan lebih terhindar dari keriput. Tapi kalau misalnya dia kulitnya kering, kemudian juga pekerjaannya yang terlalu ekspos matahari, nah itu akan mempercepat. Yes. Keriput tadi ya. Keriput dan kering itu beda ya? Iya, biasanya kering kemudian ada keriput. Oh gitu. Yeah. Nah, jadi siap-siap nih Tang Citizen yang udah umurnya 40 tahun. Sebelum menginjak usia 40 tahun berarti kan ada perawatan-perawatan khusus ya. Dari usia 30 tahun itu sudah mulai harus ekstra atau santai aja gitu? 30 gitu atau bagaimana? Atau mungkin dari umur 20 kita harus waspada? Ya, sebetulnya perawatan kulit itu kita mulai dari usia muda. Dari usia muda? Ya. Jangan mentang-mentang muda, slow gitu enggak juga ya? Karena kita perawatannya ya paling tidak at least kita memakai pelindung misalnya tabir surya untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Kemudian kita akan menjaga kelembapan kulit kita sehingga akan maintenance terus sampai kita jadi tua. Jadi kelembapannya tetap terjaga. Ya, dengan perawatan dari muda yang tadinya normalnya 40 keriput mungkin aja jadi 50 keriputnya ya. Bisa jadi gitu ya. 10 tahun lebih muda. Oh iya, oke. Nah, Mbak Nisa ada kita udah ada pertanyaan nih dari @Yunita Pratiwis. Apakah penggunaan masker dalam waktu yang lama akan mempengaruhi kerusakan kulit wajah? Nah, mungkin nggak dok, karena kan sekarang kita setiap hari harus wajib masker nih dok, ke pasar pakai masker, ke kantor pakai masker gitu dok. Itu gimana dok, mempengaruhi nggak dok untuk kulit wajah kita nih dok? Takut belang gitu ya? Iya. Ya, sebetulnya gini, tapi sebelum kita memakai masker, tetap seperti biasa kita memakai, misalnya kalau kita mau keluar, tetap kita memakai sunblock, sunscreen, ya kan? Kemudian ya kalau misalnya mereka biasa bekerja pasti akan memakai untuk make up. Nah, kemudian usahakan memakai masker itu yang lapisan di bagian dalamnya lebih soft, dan sehingga penekanannya nggak terlalu berlebihan. Nah, jadi akibatnya nggak terlalu terjadi gesekan ke wajah kita. Biasanya tidak menyebabkan terlalu masalah. Nah, misalnya setelah kita pulang, segera mungkin kita bersihkan. Nah, kemudian ya masker kan di rumah kita tidak pakai lagi. Nah, jadi penekanan yang berlebihan sehingga seperti kita lihat di rumah sakit yang mereka sampai harus ada bekasnya itu. Berlapis-lapis Ya, karena rumah sakit kan mereka memakai lagi Google untuk menekan, nah, sehingga terjadi gesekan. Tim medis sangat luar biasa sekali ya. Di pandemi ini kadang sampai sampai 2 lapis 3 lapis ya dok ya maskernya dok ya. Betul. Ya. Mungkin. Nah dokter, kadang-kadang ada juga nih yang pakai emas nih. Iya. Ada yang nggak cocok selain pakai emas gitu, kadang suka gatel gitu. Itu kenapa ya? Misalkan pakai titanium atau perak gitu itu. Betul. Itu pada orang-orang tertentu mereka memang mempunyai sifat sensitivity. Jadi sensitivity-nya tinggi misalnya terhadap barang-barang metal. Bahan-bahan metal misalnya earring, mereka memakai yang palsu bukan emas, dia akan timbul reaksi, timbul gatal. Juga demikian juga dengan perhiasan-perhiasan yang di cincin biasanya lebih ringan cincin, ya kan? Tapi kalau cincinnya terlalu kencang dan dia mungkin berlebihan dengan pemakaian sabun-sabun deterjen atau sabun cuci piring sehingga terjadi abrasi sehingga kulitnya tidak utuh, nah itu akan menimbulkan reaksi alergi. Atau jam tangan yang mereka pakai biasanya terlalu kencang. Nah, terus kemudian ada keringat yang berlebih, dia akan menyebabkan terjadi reaksi iritasi. Oke. Tapi kalau perempuan yang seperti itu nggak bisa ditipu sama laki-laki ya? Bilangnya emas, bukan emas nih. Iya. Harus asli ya dok ya, harus asli emas. Ada juga yang seperti itu ya dok ya. Terus kalau misalkan untuk kita kan sekarang lagi eranya di rumah aja nih dok. Gimana kita kan jarang juga kena sinar matahari nih dok. Sebenarnya itu pengaruh nggak sih dok kalau terlalu banyak di rumah, terlalu jarang dia kena AC, mungkin yang di rumahnya di kamar mandinya ada AC juga gitu ya kan. Udah di kamar ada AC gitu kan. Jadi gimana tuh dok? Ya, kita bahas tentang vitamin D. Nah, terutama kalau sekarang kita lagi COVID begini, mereka anjurkan memang kita harapkan untuk mendapatkan
mendapatkan vitamin D, terutama vitamin D3. Nah, vitamin D3 itu sebetulnya nggak usah terlalu berlebihan, kita harus jemur di matahari sampai segitu lamanya. Biasanya sih cukup misalnya jam 9 sampai jam 10, nah sekitar 10 sampai 15 menit itu sudah cukup ya? Sudah cukup. Nah, kalau seandainya Anda sanksi bahwa Anda kekurangan vitamin D3, itu suplemen vitamin D3 itu banyak sekali bisa kita beli. Ya, misalnya biasa mereka dalam bentuk gabungan antara kalsium dengan vitamin D3. Itu bisa kita konsumsi hari-hari kalau seandainya kita merasa kita kekurangan. Ya, karena vitamin D3 penting untuk daya imunitas kita juga. Ya. Untuk karena udah mulai jam 10:30 nih, dari @JJJCKJ, JJJCKJ. Selamat siang, untuk kulit badan super kering sebaiknya pakai body lotion atau body serum ya? Apa boleh scrub juga? Gini, kulit badan ya. Nah, yang pasti kita kalau misalnya untuk menjaga kulit kita supaya nggak kering, terutama pada orang-orang yang kita sebut atopic dermatitis, itu yang skin asma, itu memang genetiknya itu kulitnya kering sekali. Nah, untuk menjaga supaya kulitnya nggak terlalu kering, karena moisturizer faktornya, natural moisturizing faktor dari kulitnya itu dia memang terganggu. Akibatnya supaya dia nggak terlalu kering lagi, mungkin dia harus mandinya sabunnya lebih ringan, yang atau lebih yang ada moisturizernya. Kemudian dia nggak boleh mandi air panas, ya. Nah, setelah mandi dia boleh memakai body lotion, tapi pilih misalnya kalau mereka terlalu kering, biasanya kita akan memakai lotion yang biasa kita resepkan dari dokter-dokter yang akan menyebabkan terjadi pemasukan dari kelembapan dimasuk ke dalam, ya. Nah, mungkin saya tidak menyebutkan nama-nama mereknya, karena kan dia enak ya. Oke, ya biasanya dari dokter akan kita berikan. Kemudian akan habis mandi mereka boleh membalurkannya ke seluruh badan. Tapi mungkin badan lebih tipis lah, nggak usah terlalu banyak, karena kan memakai baju. Nah, kemudian kalau tangan, kaki. Nah, kalau seandainya mereka di rumah untuk tidur di ruang AC, mungkin kita akan anjurkan mereka memakai piyama. Jadi tangan panjang, lengan panjang, jadi kulitnya terlindungi. Airnya tidak diserap oleh si air conditioner. Seru banget nih pembahasan kita pagi ini ya. Nah, tentu banyak minum itu nomor satu. Itu Ya, minum tidak kering ya 6 sampai 8 gelas sehari. Nah, kemudian ya perbaiki vitamin-vitamin, misalnya vitamin kulit, vitamin C, vitamin E, vitamin D3, vitamin zinc, selenium itu. Jadi paling tidak at least kulitnya lebih lembab dari dalam. Kita nambah lagi nih ilmu nih. Nambah lagi pengetahuan kita ya dok ya, apalagi di era pandemi ini ya dok ya. Jadi kita lebih tahu gimana caranya menutrisi kulit kita sendiri ya Mas Lopi ya. Baik, terima kasih banyak nih buat Tang Citizen dan juga EMC People yang sudah menyaksikan IG live kita ya dari 30 menit ke belakang tadi. Semoga ilmu yang kita yang Dokter sampaikan tadi bermanfaat buat semuanya. Untuk informasi kesehatan lainnya bisa dilihat di website kami di www.emc.id, dan juga jangan lupa follow IG-nya kita ya, rs.emc, dan juga follow IG-nya Tang City Mall dan subscribe YouTube Tang City Mall juga. Iya. Karena banyak video menarik nih. Betul.